pada kesempatan ini kita mau bicara mengenai penegakan syariah Islam di Indonesia ya. Ini sesungguhnya isu yang kontroversial dan sering dibicarakan orang khususnya pada masa pasca Soeharto atau masa reformasi sekarang. Nah, kalau kita berbicara tentang syariah di Indonesia, sesungguhnya syariah ini sudah diamalkan sejak dari dulu sampai sekarang ya. Sejak datangnya Islam, karena syariah itu sendiri merupakan bagian integral dari Islam. Setiap orang Islam itu tidak bisa lepas dari syariah. Nah, tentu saja syariah di sini pengertiannya adalah fikih ya. Syariah yang kemudian dirinci di dalam fikih. Fikih itu adalah apa? Fikih itu adalah rincian-rincian dari syariah. Kalau kita bicara secara lebih ketat, secara lebih teknis, syariah itu sesungguhnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang menyangkut hukum ya, atau ayat-ayat muhkamat ya yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat ahkam yang ada dalam Al-Quran itu syariah. Oleh karena itu syariah sungguhnya tetap tidak berubah, karena wahyu itu sendiri, wahyu Al-Quran itu tidak berubah. Jadi kalau kita bicara sesungguhnya penegakan syariah di Indonesia, sesungguhnya itu sebetulnya penegakan fikih sesungguhnya, karena banyak hal yang kita praktekkan itu sesungguhnya adalah fikih. Yang diamalkan oleh orang Islam itu adalah fikih. Nah, orang Islam tidak bisa hidup tanpa syariah, tidak bisa hidup tanpa fikih. Karena apa? Karena kalau kita bicara syariah dalam pengertian yang luas, syariah dalam pengertian termasuk fikih, maka hampir seluruh aspek kehidupan muslim itu ya harus terkait dengan syariah atau fikih. Misalnya saja ketika seorang keluarga melahirkan misalnya, kalau dia anak laki-laki diazankan, kalau anak-anak perempuan dia dikamatkan, itu sudah syariah. Kalau kaum muslimin misalnya nanti terus menjalankan ibadah yang lain, katakanlah mulai dari ibadah sholat misalnya. Sholat nggak mungkin dikerjakan tanpa fikih, tanpa syariah. Begitu juga puasa, ibadah-ibadah yang lain, sampai kepada soal-soal muamalah, perkawinan, nikah, talak, rujuk. Itu semuanya menggunakan syariah, berdasarkan syariah. Nah, kalau kita lihat dari sudut itu, sungguhnya di Indonesia ini tidak ada yang perlu dipersoalkan dengan penegakan syariah. Karena apa? Karena dalam prakteknya setiap muslim itu menjalankan syariah, menjalankan fikih. Tidak mungkin dia hidup sebagai orang muslim tanpa menegakkan syariah. Apalagi zaman sekarang ini. Orang Islam punya pilihan, misalnya mau bank yang sesuai dengan sistem fikih atau syariah, bisa ke bank Islam, bank syariah dan seterusnya. Nah, yang jadi masalah itu, yang jadi isu itu adalah yang disebut dengan jinayah, yang terkait dengan soal jinayah, yaitu criminal law ya. Nah, jinayah itu soal pidana. Bila bicara mengenai jinayah atau pidana, maka orang ingat hukum hudud. Hukum hudud itu apa? Misalnya saja adalah hukum rajam bagi pezina, ataupun hukuman potong tangan atau potong kaki bagi pencuri gitu, dalam taraf-taraf tertentu gitu. Nah, para pendukung penegak syariah biasanya bilang kalau mereka ingin menegakkan syariah, yang sebenarnya mereka ingin maksudkan itu adalah penegakan hukum hudud itu, potong tangan ataupun rajam tadi itu. Nah, sungguhnya kalau soal hukum hudud ini, ulama juga tidak sependapat. Kalau kita ngambil contoh misalnya Profesor Mahmud Saltut misalnya, Rektor Al-Azhar, dia tidak mendukung hukum hudud, tidak mendukung hukum potong tangan. Dia bilang potong tangan itu bisa diganti saja dengan hukuman penjara. Karena apa? Karena potong tangan itu berarti menghilangkan kemampuan untuk melakukan tindakan kriminal gitu. Jadi oleh karena itu saya kira ulama di Indonesia pada umumnya juga setuju dengan Profesor Mahmud Saltut itu, yaitu bahwa potong tangan dan rajam itu bisa diganti dengan hukum penjara. Nah, apalagi kemudian kalau ini kita terapkan, itu bisa bersifat diskriminatif terhadap orang Islam sendiri. Jadi kalau orang Islam mencuri misalnya dipotong tangannya, sementara yang non muslim kan nggak bisa dipotong tangannya, dia harus dimasukkan ke penjara. Nanti kalau selesai dari penjara, maka kemudian nanti ya dia bebas dengan tangannya yang masih utuh, sementara kemudian yang muslim tangannya udah potong. Nah, ini kan diskriminatif terhadap umat Islam sendiri, dan oleh karena itulah saya kira kita melihat hukum hudud ini seharusnya jangan secara harfiah. Lihatlah pandangan ulama-ulama yang lain, dan jangan kemudian penerapan hukum Islam itu kemudian malah menjadi diskriminatif terhadap orang Islam sendiri.